bro ya. Jadi kita bisa antisipasi, wah sialan banget prediksi kita salah gitu. Kita tunggu ya hasilnya, apakah benar dia naik lagi atau tidak. Yuk. Terus, oke. Gue jelasin bro, ini gue udah untung 1 kali nih bro. Kita open posisi 4 kali, di sini 3 kali. Jadi namanya ini kompensasi searah ya, bukan kompensasi sih jatuhnya ya. Strategi yang salah kita perbaiki langsung di saat itu juga. Seperti ini yang gue jelaskan ya teman-teman, caranya analisa seperti ini. Misalkan ada pembatalan arah nih, nah ini dapat nih teman-teman, dapat strategi pembatalan itu seperti apa, seperti ini. Dimulai dari sini start, oke. Informasi arah harganya naik, yes, naik ya, naik. Sementara tren sudah merayap ke bawah, bergerak ke bawah arahnya. Kita prediksi cuman sampai setengah bro, sampai sini, berbalik ke bawah lagi. Ternyata candlestick di sini dia tidak membentuk resisten bro, melainkan malah membentuk support. Kenapa terbentuknya support? Kalau dia terkonfirmasi resisten, di sini tuh merah bro. Candlestick ini merah, bukan hijau. Kalau di sini hijau, jadinya resisten, dibatalkan. Untuk turun tidak mungkin, agak sulit untuk turun itu, karena di sini terbentuknya support. Support itu pendukung arah harga untuk naik. Jadi kesalahan langsung kita perbaiki di saat itu juga. Lanjut lagi ya. Informasi arah harga ke bawah bro. Oke. Informasi arah harga ke bawah. Terus barusan kita harga opennya di mana nih? Harga open mulai start di sini. Tek. Langsung naik. Ini kuat secara kenaikan. Sampai C5-nya di mana sih tadi? Di sini stop. Tek. Stop 1 periode stop. Dengan candlestick yang full power atau kenaikan. Bullish besar, sumbu atas bawah ada. Momentum untuk mendorong harga naik tinggi ini kuat sekali bro. Nah stopnya kan di sini. Ada resisten di sini. Ada nggak misalnya kita prediksi dia tidak akan jauh melangkah, tapi kita telat. Harusnya kita ambilnya buy bro. Pas dia klik di sini kita ambil buy sampai C5. Langsung ambil buy sampai C5. Karena ini candlestick kuat. Awal periodenya nih 2125. Awal periodenya bullish full kuat, full power. Jadi dia akan berhentinya di atasnya ini bro. Kalau kita ambil buy sampai C5 masih profit. Kalau sekarang kita ambil sudah telat. Kalau kita ambil sekarang nanti kenanya tipis-tipis. Coba ya kita ambil buy tipis-tipis dapatnya bro. Jadi agak, aduh kok di situ, agak riskan juga. Dapatnya tipis-tipis. Ya mudah-mudahan besar. Soalnya di sini momentum besar untuk naiknya. Dan itu full power banget karena berada di awal periode sekali. Apa sih awal periode sekali nih? Gue jelasin abangku ya. Kalau kita buka time frame 5 menit, di jam berapa abangku lihat? Terakhir tadi di jam berapa? 21.30, tepat di garis waktu. Bisa diterima? Jadi ini full powernya gitu. Jadi yang dinamakan satu periode itu satu kotak bro. Ini satu periode, ini satu periode gitu loh. Satu kotak. Kalau di sini kelipatannya 10 menit. Kalau di time frame 5 menit, ini kelipatannya 10 menit. Sorry maksud saya ada satu kotak ini isinya 6. 1 2 3 4 5 6 sampai finish. Kalau kita di time frame 1 menit isinya 5. 1 2 3 4 5. Nah, itulah yang disebut dengan technical C5. Banyak misteri di sini yang teman-teman akan pelajari, di mana pembatalan arah, support resisten, konfirmasi kuat ataupun lemah, terus zona perang harga. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus keluar, kapan kita harus masuk kembali. Ada di situ nanti kita jumpai. Dan kita ambil buy tadi, syukurlah kita langsung terkonfirmasinya candlestick berikutnya itu kuat untuk naik. Jadi teman-teman yang ambil 1 menitan, waduh, kenyang nih, kenyang buy.
makan terus 1 menitnya tuh. Itu abangku. Nah, kita cek ya di sini untuk resisten kembali ada di ujung resisten. Sebentar lagi menyentuh resisten atas atau malah sudah. Kalau kita lihat sumbunya, teman-teman, ada sumbu ya sudah ya. Tadi resisten ada di garis ini ya. Resistennya ada di garis ini. Jadi masih ada power untuk naik. Dan teman-teman, 1 periode sudah habis. Ya, nanti ada kalanya dia koreksi ke bawah. Pas koreksi dia ke bawah mau ngapain sih misalnya? Gua koreksi ke bawah misalnya. Mau ngapain sih koreksi ke bawah itu sementara trennya masih bergerak naik. Koreksi di sini fungsinya dia itu untuk membentuk sebuah sumbu, Bro. Membentuk sebuah sumbu. Contoh di sini kita asal klik ya, 1 menitnya ini asal klik soalnya C1 bagian informasi biasanya disitulah dia membentuk sumbu. Agak riskan, memang resikonya kalau ambil di C1 agak riskan. Lebih baik kita tunggu di C5. Gini gue jelasin. Jadi dia turun itu ngapain sih? Turunnya itu dia membentuk sumbu loh, Bro. Jadi misalkan nanti sampai akhir periodenya naik hijau. Dia udah punya sumbu seperti ini nih. Nah, bisa diterima. Jadi teknik ini berfungsi banget di semua platform apapun kepake. Dia turunnya membentuk sumbu. Seperti yang gua bilang tadi, saya ambil posisi sell di sini, asal klik biar teman-teman ada gambaran. Secara kita tahu arah harga itu bakal bergerak kemana gitu ya. Bisa diterima ya. Gua kupas habis di sini meskipun sudah banyak sekali video yang sudah kupas ya. Kita kan nggak bisa langsung selesai hari ini juga untuk ngupas sebuah strategi. Jadi kita bertahap, step by step untuk teman-teman bisa memahami teknik ini. Kita nggak bisa langsung sekaligus edukasi sekali langsung teman-teman paham, nggak. Makanya di semua video setiap saya eksekusi saya jelaskan arahnya ini seperti apa. Langkahnya seperti apa? Misalnya kita ambil posisi di sini. Oh, misalkan salah analisa kita asal klik. Tek. Ya teman-teman ada gambaran nih. Nah, langsung kita kulik, kita analisa. Habis. Salah di situ juga berikutnya kita ambil kembali gitu. Jadi mengatasi loss dengan profit tanpa emosi. Itulah fungsinya teknikal arah harga C1 sampai C5. Pengguna binomo, Olimtrade, Quotek, Stokiti masuk semua di sini, Bro. Platform apapun masuk bisa pakai C5 karena di setiap itu ada periodenya kan. Setiap candlestick itu ada waktunya. Tapi teman-teman hati-hati ketika ada di web ya. Di web ini biasanya jatuhnya tidak tepat. Tidak tepat. Kalau ini kan tepat tuh di 21. Misalnya di sini 2135 sampai 2140. Kalau ini di web teman-teman jatuhnya nanti nggak di 2135, jatuhnya di 2134 atau 36 gitu. Beda 1 menit. Nanti hati-hati di situ. Hati-hati. Maka dicek kembali sampai di mana sih periodenya gitu. Di Stokiti kalau di web, di laptop agak lain. Nah, dia sudah mulai ke bawah lagi teman-teman. Informasi arah harganya naik, apakah dia bakal ke bawah? Kalau informasi arah harga kenaikan, kalau kita lihat di satu periode sebelumnya sifatnya apa sih gitu kan, masih kenaikan guys, kenaikan. Jadi di 30 40 kita masih ambil buy langsung aja. Kalau udah yakin kita langsung ambil aja, gak usah pakai nunggu C berapa. Kita tahu, kita bisa prediksi arah itu mau kemana, sampai di titik mana kita prediksi aja. Dengan kita punya prediksi dengan teknik, kalau loss kita bisa atasi itu dengan tanpa emosi. Jadi tetap dalam kondisi yang stabil, kita tahu arah gerak dia mau kemana. Kita hajar sampai di 40 ya, ambil tetap buy. Gimana bang kalau di situ loss misalnya? Nah, gue jelaskan di sini. Jika di sini loss, bisa jadi kita masuk di zona perang harga di antara reversal atau mau penerusan, gitu. Jadi terprediksi di sini resisten
support. Jika support di sini dibatalin, bro, kan kalau ini support benar-benar terjadi, tren tetap berlanjut. Kalau di sini dibatalin, ini terkonfirmasinya resisten, support dibatalin, resisten dibatalin, support dibatalin. Sekarang terbentuk resisten. Mungkin nggak di sini dia turun lagi di C5. Ayo, informasi arah harga turun, start open di sini naik ke atas, bakal membentuk sebuah candlestick berwarna apa di situ, teman-teman. Kita ambil buy dulu ya, 1 menit. Kemungkinan masih doji juga di situ. Untuk koreksi, kita masuk di mana zona yang tidak nyaman nih, teman-teman. Hati-hati, kalau nggak paham lebih baik di skip. Ada momen dimana resisten dibatalin. Nah, di sini terbentuknya support. Support seharusnya naik, dibatalin lagi. Kemudian di sini mau membentuk resisten, gue batalin lagi sekali, coba ya, kita batalin sekali. Resisten gue batalin sekali. Apakah di sini benar berwarna hijau? Nah, kalau misalnya di sini sudah tidak berwarna hijau, nanti, nah, teman-teman lihat di time frame 5 menitnya, informasi arah harga kenaikan ya. Di time frame 5 menitnya cek, jangan buru-buru. Kita berada di C mana nih? 1, 2, 3, C3 teman-teman. 1, 2, 3. C3 di sini mungkin nggak dia turun, nggak, dia cuman koreksi, bro ya. Setelah itu masih ada perjalanan tren panjang ke atas. Dia koreksi ke bawah di sini barusan. Ini karena ada resisten. Oke ya. Karena ada resisten, makanya terjadi koreksi sepanjang ini. Biasanya dia membentuknya doji. Ternyata dojinya merah, bukan doji hijau. Ya. Ternyata dojinya merah, bukan doji hijau. Dan sekarang terkonfirmasi resisten. Kalau di sini terkonfirmasi resisten, maka 5 menit berikutnya adalah candlestick merah. Tapi mungkin tidak, ini masih di C3. Kita balik lagi ke 1 menit. Informasi apa sih? Kenaikan. Masih penurunan, dan masih penurunan. Belum ada signal untuk pembentukan sebuah support. Tapi semuanya kenaikan, bro. Semuanya kenaikan. Di sini kenaikan, di sini penurunan, melemah. Kita lihat di sini, apakah dia membentuk hammer atau semacamnya untuk signal berbalik arah atau support untuk memukul harga ke atas atau tidak. Kita lihat dulu di C3. Ini yang berjalan sekarang adalah C3. Terkonfirmasinya sebuah candlestick merah atau hijau. Kalau hijau kita ambil buy, kalau merah kita sell. Maka belum ada momen untuk masih merah, bro. Kita ambil sell saja. Ikuti trennya. Jangan sampai terkecoh kalau kita ambil buy, agak riskan juga. Yang sebenarnya kita harus lewati karena candlestick doji semua ini tidak ada yang bisa kita percaya ini. Tapi kita tetap follow untuk sellnya. Kenapa? Karena terkonfirmasinya di atas resisten. Dan ternyata malah naik. Nah, di sini mulai masuk kita untuk analisis kembali. Karena kita tahu pada dasarnya di sini kita seharusnya untuk tinggalkan, tidak masuk, harus bersabar di situ. Dengan signal semuanya doji, nggak ada yang bisa kita jadikan pegangan, maka kita tetap ikuti follow sellnya dengan catatan di situ tidak menyentuh zona support, guys. Tidak menyentuh, sepanjang ini tidak ada support. Tidak ada support. Terprediksi terbentuknya konfirmasi naik, pembentukan sebuah support. Jika di situ terkonfirmasi sebuah support, maka kita lihat candlestick di sini. Apakah dia konfirmasi kenaikan yang kuat atau tidak?
Jika di sini merah, kenaikan batal naik. Kalau di sini hijau, kita ambil buy sampai akhir periode lagi. Langsung kita sikat sampai akhir periode. 21.49 saja biar tidak kejauhan ya. Kita ambil buy-nya 21.49. Tek. Oh, merah, Bro. Nggak jadi. Kalau merah nggak jadi, kita ambil untuk buy-nya ya. Kita tetap follow sell-nya kalau di sini merah. Kita tetap ambil sell karena terkonfirmasinya resisten. Apakah yakin bakal profit abangku? Gimana persentasenya? Nah, itu dia. Banyak yang dipertanyakan seperti itu. Untuk teknik apapun abangku, kalau kita lengah sedikit saja, kita akan kena loss. Kita gegabah sedikit aja, tidak mau bersabar, kita akan loss. Untuk persentase strategi ataupun teknik, tidak ada yang 100% akurat. Tetap utamakan keselamatan modal, psikologis, dan mental. Informasi arah harga sampai akhir di sini teman-teman. Harga open mulai dari sini sampai di sini. Kenaikan ya. Kenaikannya sampai di mana sih? Bakal sejauh itu naiknya. Kita ambil sell-nya. Kita ambil sell-nya. Sampai akhir periode kita tetap follow sell-nya. Informasi arah harga turun. Sebelum terjadi konfirmasi, kita ambil di titik tertinggi. Sebelum terjadi konfirmasi, resikonya lebih besar dibanding kita mau menunggu konfirmasi pembentukan resistennya. Tren sekarang bergerak mulai sideways, bro. Sudah bukan tren lagi. Sekarang biar teman-teman ada gambaran, kita masuk ke time frame 5 menit. Take. Yang terjadi candlestick di sini doji. Kira-kira bakal naik atau turun? Doji, bro. Doji itu sifatnya nggak jelas ya. Secara sifat nggak jelas di situ, makanya dimana kita bertahan, dimana kita bersabar, memang seharusnya ada. Kita harus bersabar bertahan. Kapan masuk, kapan keluar. Dengan di sini doji, maka tren berlanjut bisa kembali ke bawah. Kita lihat konfirmasinya resisten, tren bergerak naik. Sepertinya kita gagal lagi di sini, guys. Apa kita bisa open posisi balik arah atau semacamnya? Kita cek lagi. Apa kita bisa open posisi balik arah atau mau searah? Karena doji biasanya kembali lagi ke seperti semula, ke titik harga open lagi, harga open di sini. Dia akan mendekati itu lagi. Kalaupun loss, nggak semua loss, bisa jadi cuman separuh saja. (18:17). Wah, konfirmasinya kuat rupanya, bro. Sekarang masih di ini di 49 gua ngambilnya ya, bukan di C5 ya. Kurang ajar rupanya. Di C5, bro, ngambilnya kita salah. Aduh, tuh kan lengah sedikit aja kita boncos, bro. Di C5 ya, kita ambilnya C5, kita ambil. Kita masih ada power untuk menurunkan harga lagi, guys. Tenang, slow. Gak usah gegabah. Kita cek. Ternyata masih di 49. Jadi kita masih ada momen untuk menurunkan harga lagi ya di 21.50. Karena targetnya C5 itu 21.50, bro. Nah, di sini kita dapat yang tadi loss ya, wes lah biarin. Yang penting 21.50-nya kita dapat gitu. Emang iya, yang nggak tahu juga sih. Strateginya seperti itu. Ada di resisten, guys. Ada di resisten. Resisten di mana sih, Bang? Di sini nih.
Nah, kalau kita lihat time frame 5 menitnya, bakal segede apa sih dengan di depannya candlestick doji ya kan? Doji bro depannya. Kan ngeledek banget kalau dia naiknya setinggi langit. 25 32 1 5 4. Masih ada waktu 10 detik lagi bro. Masih ada waktu 10 detik lagi untuk turun lagi, tek, sampai batas resisten. Sampai batas resisten bro. Resisten di mana sih? Dulu 1 menit ini bang. Jadi kita memprediksi naiknya dia itu sampai mana, sampai resisten di sini. Tapi ambilnya di C5 jangan C4 ntar kayak tadi lagi. Kita ambil di C4 itu tadi untuk ambilnya di sini nih, kenaikan di sini. Ternyata di sini masih diterobos. Kita ambil sel 1 menitnya bro untuk ambil kesalahan yang barusan. Jadi kita tetap bisa kontrol emosinya ketika loss. Dengan catatan kita paham dulu pergerakan candlestick itu mau arah kemana. Dengan teknikal arah harga kita bisa memprediksi dengan jelas. Jadi loss pun kita biasa kita tinggal analisis kembali gitu kan. Kita tinggal ikuti saja sekarang. Kalau loss misalnya kita loss, ya wes loss nggak masalah. Lossnya ternyata seperti ini karena kesalahan kita, ya udah nggak apa-apa, kita analisis lagi gitu kan bro. Jadi gue bagiin strategi ini untuk teman-teman semuanya biar bisa profit semuanya. Konsisten agar profit dengan cara logis, profit dengan teknik, bukan dengan hoki ya. Profit konsistennya pakai teknik. Kalau hoki-hoki cuman profit sesaat nanti. Hari ini menang, besok kalah. Sekarang menang, nanti kalah. Sekarang menang banyak, besok kalah banyak. Lebih banyak dari menangnya. Seperti itu bro. Jadi tetap utamakan konsistensi strategi. Manajemen mental juga harus tetap stabil. Jangan sampai teman-teman masuk pas moodnya lagi jelek. Mana jangkriknya? Kita kembali lagi. Benar Beb, kedatangan mobil listrik hari ini. Iya, biarin. Informasi arah harga naik guys, tapi C1 nya penurunan kuat ya. C1 nya penurunan kuat. Jangan gegabah ambil sell bro. Tetap, aduh ini kejauhan bro ngambilnya bro. Pas harga opennya, kita borong ya sellnya ya. Boleh tidak diborong sellnya di sini? jangan gegabah, nggak boleh. Kita analisis kembali dulu bro, takutnya di sini kita salah. Ada informasi arah harga di sini terakhirnya candlestick ini berwarna hijau ya, naik posisinya. Awal berdiri di mana? Harga open kan di sini, naik ke atas, tek turun. Berarti di sini masih berwarna hijau. Oke, berwarna hijau dengan sumbu panjang ada di atas. Kemudian di sini naik turun ke bawah sampai di harga open, dia pengen menembus langsung bro. Kira-kira dikasih tembus nggak? Sementara nih biar ada gambaran, kira-kira dikasih tembus nggak? Nggak ya, nggak mungkin ya, paling cuma separuh ya bro. Ya wes lah, berarti kita di C4 tadi kita gagal di C5 nya. Kalau gagal ya nggak tahu lah. Kalau ini tembus kita borong selnya bro ya, mudah-mudahan tembus. Kalau ini tembus kita borong selnya. Kalau ini nggak tembus ya banyak koreksi pula ini rupanya. Masih sideways. 8 7 5. Separuh doang bro ya. Wes berarti sampai di C5 nya masih turun. Sekarang kan masih di C4 ya. Sekarang masih di C4 kan bro. Kita ambil sell lagi aja. Tek. Kita ambil sell sampai di C4.
di C5. Tadi kita di C4 ya. Sekarang kita balik lagi. Teman-teman bakal lihat sebuah pola. Polanya sideways. Gunung. Kalau kita pegang meledak. Pegang bom. Jadi gini, informasinya arah harga naik di awal periode, tapi C1-nya penurunan, guys. C1-nya penurunan. Penurunan di sini tidak kuat, langsung dikoreksi naik, bro. Ya, langsung dikoreksi naik. Koreksinya bener sekali. Koreksinya separuh doang, sial banget ya. Emang ya wes, sabar dulu, tenang bro. Tenang dulu, bro. Tenang dulu, bro. Nggak boleh gegabah. Kita ambil sell di sini. 1 menitnya. Kita coba bikin momentumnya. Mau seperti apa sih dia naiknya? Informasi penurunan ya, bro. Informasi penurunan, nggak mau langsung turun dia. Ya wes, nggak mau langsung turun, masih mau naik. Gua kasih. Dengan pola seperti ini, tek. Dengan pola seperti ini bakal naik sampai di mana sih, bro? Polanya seperti ini. Candlestick kenaikan yang lemah. Kenaikan lemah, dia butuh sebuah support. Sementara sekarang berada di resisten. Ada tidak potensi kembali dia di C4? Sekarang jam berapa? 29-nya. Informasinya kenaikan lemah, breakout nggak kira-kira? Rata flat, ngeflat ya. C4 kita ambil sell saja, udah biarin. Kita ikuti untuk koreksinya. Tadi kita dikoreksi ya. Kenaikan lemah. Kita ambil sell sampai C4, zona resisten. Informasi arah harga turun. Kita masuki zona seperti ini, teman-teman. Biar lihat zona seperti apa yang ada. Pembentukan sebuah support dengan candlestick sumbu panjang di atas. Memasuki untuk pola flat atau mendatar. Naiknya tinggi sekali. Sekarang masih di C4. C5-nya belum terjadi. Di C5 ada potensi dia untuk turun lagi, bro. Kita ambil di C4 itu. Apakah ada potensi untuk turun kembali? Kita ambil di C4 barusan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di C4 sekarang kita ambil di C5-nya. Apakah ada potensi ke bawah? Kalau teman-teman melihat pola seperti itu, ada gambaran tidak?
Ini signal seperti ini ada di ujung tren bro. Ini signal untuk penurunan ya. Signal untuk merubah arah ke bawah. Jika di sini terkonfirmasi kuat dengan sumbu pendek ada di bawah, terjun dia ke bawah, reversal terjadi. Kita lihat akhirnya apakah dia akan membentuk candlestick berwarna merah atau masih ada di zona perang harga di mana resisten dibatalin, support dibatalin. 5, 4, 3, 2, 1, 0 masih ada waktu. Nah, jadinya seperti itu polanya. Kita ambil buy dulu untuk 1 menitnya. Momen pembentukan sumbu 1 menit ya. 1 menit masih bisa kita ambil buy-nya di situ. Kejauhan bro. Dalam teknikal C1 sampai C5, kalau C1 kita ambil itu sudah mengambil resiko banget bro. C1 sebenarnya nggak boleh kita ambil karena itu resikonya loss, karena C1 itu bagian dari informasi. Tapi kalau yakin akan terjadi seperti itu ambil, nggak masalah, yang penting yakin dulu. Tapi buat teman-teman kalau belum yakin pahami dulu polanya. Kenapa ambil buy, kenapa di situ harus ditahan, apa mau diambil sekalian langsung, nggak masalah. Yang penting paham dulu arah geraknya. Kita masih ambil buy 1 menit, coba tes. Di situ terkonfirmasi support. Jika di sini merah, masuklah zona perang harga kita. Ada indikasi untuk penurunan di time frame 1 menitnya? Belum. Di time frame 1 menitnya belum, tapi di time frame 5 menit tadi sudah ada. Sebentar lagi di sini dia akan membentuk pola penurunan ya. Tinggal kita tunggu aja signalnya. Ini signal penurunan belum ada, makanya gue masih ambil buy. Kenapa bang? Di sini bang, ini informasi akhir periodenya ya. Dari akhir periode ini masih signal kenaikan. Meskipun berwarna merah, tapi dia memiliki sumbu pendeknya di atas, jadi signalnya masih kenaikan, belum akan terjadi penurunan secara signifikan, masih ada koreksi-koreksi naik. Jadi ada signal-signal yang kita pegang di sini, informasi kenaikan sampai akhir periodenya. Dari awal harga open di sini turun ke bawah, naik ke atas, turun lagi, tek sampai di sini. Berarti yang dia bentuk adalah candlestick berwarna hijau, sumbu panjang di atas. Teman-teman tadi lihat di C, di time frame 5 menitnya ya. Di time frame 5 menitnya teman-teman tadi melihat sebuah sumbu rejection yang begitu panjang, dan di sini kita manfaatkan. Yang sekarang saya manfaatkan. Jadi technical ini berlaku untuk semua platform, tidak cuma di Stochity, bisa di Stochity, Binomo, Quotek, Olim Trade. Kita masih pakai di platform manapun, apapun itu kita pakai ini. Ambil sell. Ada tidak potensi dia menembus batas rejectionnya dengan pola seperti itu? Ada juga, bisa jadi seperti itu. Tapi tidak akan lama, bakal kembali turun lagi. Biasanya dia cuma hembusan nafas terakhir. Nah, sampai di ujung sumbunya bro, menembus batasnya, menembus batas. Kita ambil sell. Mau setinggi apa dia bentuk, gua ladenin. Kita masih di C5 guys, di C5. Tenang, di C5 informasinya arah harga ke bawah di C1. Jadi ada
power di mana seller akan bermain di ujung harga. Seller yang ada di C1, dia tidak di C1. C1 yang mana bang? C1 yang ini bro. Nih ya, C1 dia memiliki sumbu panjang di bawah guys. C1 memiliki sumbu panjang di bawah. Ini adalah candlestick informasi arah harga turun. Di akhir periode dia kenaikan, informasi kenaikan, dan dia sudah meneruskan, tapi dia memiliki power untuk menurunkan harga lagi. Kita ambil sell 1 menit, zona konfirmasi resisten. Kalau naik, dia naiknya cuma sampai separuh kemungkinan dan kembali lagi ke bawah. Bisa dia membentuk candlestick berwarna hijau doji untuk koreksi penurunan, karena ini adalah resisten yang cukup kuat untuk menurunkan harga, meskipun sifatnya sedikit lemah karena ada power buyer di situ. Kita loss bang di sini, ya wes loss ya nggak apa-apa. Kita kan memang ngambil resiko di situ. Kalau nggak mau ngambil resiko, jangan diambil C1-nya, karena C1 itu kita pakai untuk acuan. Pada dasarnya kita pakai untuk acuan, itu adalah signalnya yang kita bentuk. Masuki zona perang harga bro. Nah kalau seperti ini bagaimana nih? Kita balas lagi sell. Berani balas ya, kalau mau perang, kalau berani perang balas aja. Kalau nggak berani nggak usah. Gitu. Ini masuki zona perangku di mana warna hijau merah, hijau merah, hijau merah, yang akan berlanjut sampai satu kotak. Biasanya satu kotak. Kita cek untuk signal informasinya kenaikan ya. Informasi kenaikan belum terjadi kenaikan karena sudah menyentuh resisten, dia turun lagi. Turun dia mau ngapain? Turun dia berusaha untuk membentuk sebuah support. Ya. Turunnya dia mau membentuk sebuah support. Jadi ketika mau menembus support di sini gak kuat, dia akan bikin support baru, bro. Caranya bikin support baru yaitu dengan membentuk candlestick berwarna hijau. Buyer masuk biar terbentuknya support. 3, 2, 1, 0 kita ambil buy. Persentase profit bagaimana bang? Untuk akurasi tidak ada yang 100% akurat, perlu dipahami itu. Strategi apapun, teknik apapun, kalau nggak mau ambil resiko jangan ikut masuk, karena ini zona yang tidak aman, zona berbahaya gitu. Kalau nggak berani jangan masuk. Ini zona berbahaya dengan indikasi tadi udah saya bilang, untuk informasi arah harga kenaikan semuanya, informasi arah harganya kenaikan semuanya. Jadi kalau teman-teman ambil resiko, silahkan ambil resikonya kalau berani. Kalau nggak berani jangan ikut masuk. Kita informasi arah harga naik tuh, kita ambil buy sampai akhir periode. Apakah akan berhasil atau tidak, teman-teman nanti lihat sampai di C5 nya. Kita targetnya di C5 untuk ambil buy kembali. Waduh, konfirmasinya kuat sekali guys. Konfirmasinya kuat sekali. Ini konfirmasi resisten ya. Ini kan resisten. Ini terkonfirmasi kan cukup kuat sekali. Di C5 apakah mungkin kembali lagi ke atas? Teman-teman, C5 apakah kembali ke atas? Sampai akhir ya, dilihat ya. Kita ambil resiko di sini sampai di C5 nya. Apakah bakal kembali ke atas karena signal semuanya kenaikan. Cuman dikonfirmasinya resisten cukup kuat. Agak riskan rupanya ya. Target kita ada di C5 bro. Zona support mulai tersentuh. Terakhir di sini kita penentunya, siap-siap tutup mata jika pakai saldo beneran.
Yang penting jangan barbar bang kalau main ya, tetap aja step by step, asal pasti, asal strateginya bagus, bisa profit bertubi-tubi, banyakkan profitnya daripada lossnya, itu masih bagus. Jadi jangan jadikan loss itu kebiasaan, jangan jadikan kebiasaan loss itu ya bang. Kebiasaan itu profit, biasa profit gitu, jangan biasa loss. Ternyata di breakout bro, ya wes, kita sudah paham ya, artinya di sini kita digagalkan dengan pembentukan sebuah candlestick besar bro. Ingat, berarti kita sekarang digagalkan dengan sebuah candlestick besar bro. Waktunya kita membalas, tapi dengan cara yang benar. Waktunya kita balas ya, barusan kita dikasih loss C5, kita hajar ya, C5 kita hajar ya. Barusan kita dikasih loss bro, kita hajar gantian. Tetap masih pakai kepala dingin, strategi masih berjalan, bukan berdasarkan balas dendam ataupun emosi. Nanti jika di sini berwarna merah besar, nanti saya akan kupas. Kenapa bisa seperti itu abang? Kok kita kupas ya, strateginya kita kupas habis, biar abang-abang ada gambaran nantinya, bukan cuman sekedar di awang-awang. Kenapa profit? Terkonfirmasinya di situ candlestick apa bang? Engulfing, pola pembalikan arah. Kalau kita ambil satu periode di situ untuk 5 menit, potensi profitnya besar, 90% profit. Win rate-nya tinggi karena itu pola dimana engulfing terjadi dalam satu periode. Berapa candlestick sudah dimakan? 2 candlestick, 3 candlestick kemakan habis. Mulai dari mana bang? Dari sini nih, 1, 2, 3 kemakan. Di sini disisain sumbu. Agak ngeri ya di situ ya, ngeri las ke sliding. Kalau ke sliding bagaimana? Kita lihat saja sampai akhirnya. Pola di atas perang harga. Apakah di sini bakal perang harga lagi di sini? Waduh, bangkrut bos, udah waktunya tutup kita. Nggak bisa diteruskan artinya gitu ya. Gitu bro, artinya nggak bisa diteruskan lagi. Sebentar, ini kita masuki di zona yang gak nyaman apa. Kita cek dulu time frame 5 menitnya ya. Jangan lupa kalau kita sudah mulai galau, ternyata bener kurang ajar bro pola ini ya. Satu alasannya bang kok kenapa kita salah di situ, kita kupas langsung biar ada gambaran. Bentar, kita ambil sell dulu, dia nggak boleh terlalu jauh dia, daripada kita bangkrut nanti ini dia nggak boleh terlalu jauh dia. Oke, biar ada gambaran, kita dapetin profitnya di atas nih untuk ke bawah lagi, nggak boleh dia naik terlalu jauh. Oh bisa jadi ya bang, kok ini signal kenaikan nih bro, anjir gua nggak ngeh di sini nih. Ini bro, ini di time frame 5 menitnya ya, kita kupas nih, kita kupas habis. Di time frame 5 menitnya informasinya kenaikan tuh, satu periodenya itu kenaikan. Inilah kenapa teknikal C5 kadang kita lengah, cuman berbasis pada powernya seller saja, tidak melihat histori ke belakang. Makanya pentingnya melihat histori ke belakang seperti apa. Kita ambil di atas untuk selnya, kita lihat dulu ya sampai akhirnya, biar ada gambaran ke depan yang harus kita lakukan seperti apa di periode ini. Kita masuki zona perang harga bro, di time frame 5 menit. Tapi di time frame 5 menit untuk perang harga dia nggak lama. 3, 2, 1, 0 untuk turun lagi yo, jangan sampai terlalu jauh, turun separuh saja.
ya. Jadi strategi dimana kita bisa antisipasi langsung ketika kita melihat kesalahan, wah salah di sini rupanya. Ya udah kita langsung antisipasi langsung. Kan kita ambilnya jarak jauh, jadi ada momen kita untuk analisis kembali. Itulah manfaatnya di time frame 1 menit dan 5 menit dikolaborasikan kemudian dengan cara membaca arah harganya ya. Seperti itu bro. Sekarang masih di time frame 5 menit. Teman-teman bakal kaget kalau melihat di time frame 1 menitnya seperti apa candlesticknya. Tah, flow seperti itu besarnya. Kita bisa ambil sell lagi enggak di sini tuh. Ini C1 bahaya lagi kalau kita ambil. Makanya C1 itu zona yang sebenarnya kita harus lewati nih. Kalau ambil sell tunggu dia bergerak naik ke atas dulu baru masuk sell. Karena itu konfirmasi kita hajar sellnya aja udah biarin dah. Ada potensi naik tapi nggak boleh langsung naik di situ. Kalau mau naik dia bikin candlestick hijau dulu dengan sumbu panjang atas untuk informasi kan. Kan itu candlestick informasi. Seharusnya seperti itu. Terus terkonfirmasinya resisten juga ya. Kalau dia mendorong menembus batas ini, wah lo nyalai aturan dagang nih. Resisten langsung ditembus begitu saja di C1. Nah, jadi kita masih tetap dalam kondisi yang stabil bro untuk analisis. Ketika kita loss, yang kita lakukan itu apa gitu. Kita kupas lagi di time frame 5 menitnya bro. Kita sudah dapati doji di sini ya. Doji bro, kalau kita ambil mau scalping bisa dengan signal doji seperti ini, kenaikan sudah terjadi kenaikan ya, sudah terjadi kenaikan dan turunnya doji. Ketika dia naik ke atas sampai ke ujung-ujung resisten kita hajar lagi, dia bakal kembali lagi mendekati doji ini. Ketika dia jauh melampaui batas-batas resisten, dia akan kembali lagi mendekati titik open close-nya informasi tersebut. Nanti teman-teman lihat ya. Kita ambilnya nanti pas perjalanan di C4, biasanya dia masih akan melanjutkan misinya untuk naik atau turun. Kita kembali ke time frame 5 menit dulu biar abang-abang ada gambaran untuk open posisinya. Kita masuk di zona perang harga bro, dimana resisten dibatalin, support dibatalin ya. Di sini terkonfirmasi support. Informasinya apa bang? Di awal garis kan kenaikan, oke? Informasinya awal garisnya kenaikan. Kemudian di C1 masih kenaikan. Signal ini abangku ya, kalau berwarna hijau mengikuti sumbu panjang. Meskipun di situ ada dua sumbu yang kita pegang sumbu panjangnya, informasi arah harganya, signalnya naik, oke? Karena di sini ada resisten, makanya adanya rejection sumbu itu kan, menekan harga ke bawah. Dia mau naik, dia butuh sebuah support baru. Makanya di sini pas turun di resist, di support di sini langsung dibatalkan. Disinilah tadi kita melakukan kesalahan karena di sini dia belum tembus. Secara kita tadi cuma melihat ini candlestick reversal untuk pembalikan. Ternyata salah karena apa? Di sini menyentuh support, kemudian untuk signalnya juga kenaikan. Kalau gua tadi melihat di sini ada signal kenaikan dan menyentuh support, nggak bakal gua ambil sell-nya di sini. Gua bombaynya malah. Karena informasi kenaikan di awal periode sama C1. Kita lihat lagi untuk kenaikan di sini terkonfirmasi support, di sini sudah terjadi terbentuk supportnya. Di sini dia sudah dekat dengan resisten. Makanya tadi signalnya terbentuknya sebuah doji ya, karena tidak mampu menembus batas resisten tersebut pas waktu perjalanan di C1. Abang bisa memprediksi di sini terbentuknya sampai di batas mana jika ada resisten di sini. Apakah dia bakal bablas ke ujung atas atau cuman separuh sampai garis atau bakal dirata sampai sini. Atau malah ke bawah lagi. Kalau melihat pola seperti ini, informasi kenaikan ada support di sini. Kalau saya prediksi dia akan membentuk candlestick hijau mendekati harga open close yang tadi saya bilang karena pembentukannya doji.
Kita kembali ke 1 menit. Kita ambil sell mendekati arah doji. Doji di mana dojinya? Di sini informasinya. Cukup jelas ya. Mendekati arah doji di C5. Karena apa? Karena di situ ada resisten. Untuk persentase profitnya gimana Bangko? Ya, kita mah apa tuh teknik kan gak ada yang 100% akurat. Yang penting teman-teman ada strategi gitu. Kita bongkar habis dan ternyata profit Abangko. Terus bakal naik atau turun? Kalau kita berpatokan pada time frame 5 menit saja, kita nggak mau bisa memprediksi. Karena yang kita lihat adalah sumbu-sumbu saja. Tidak melihat support resisten dengan jarak dekatnya. Hanya sumbu-sumbu seperti ini. Kalau di time frame 1 menit, tek, kita langsung bisa melihat di sini ada resisten, di sini ada support, informasi penurunan. Apakah dia bakal menembus harga terendah? Kalau tembus dengan signal seperti itu, mau sampai mana? Sementara tadi informasi arah harganya naik. Informasi penurunan. Terkonfirmasinya resisten. Kita lihat sampai di C2 candlestick seperti apa yang dia bentuk. Teman-teman, oh iya gini, biar enak teman-teman langsung bisa ada gambarannya. Seperti ini polanya teman-teman. Doji di atas. Kalau ada doji di sini, ada potensi dia naik atau tidak? Bisa naik, bisa turun. Ya, doji ini tidak jelas secara sifat. Sementara di sini ada informasi arah harga naik. Kemudian ada support. Ketika di sini mau naik menyentuh resisten, akhirnya rejection, ditolak. Secara logika saja kita bermain trading dengan logika pasar, logika perdagangan, strategi perdagangan. Biar nggak ngasal mainnya ya. Terkonfirmasi di sini resisten. Jika di sini berwarna merah, maka teman-teman bisa lihat gambarannya nanti sampai di 23.30 di sini bakal candlestick berwarna merah lagi atau hijau. Informasinya kenaikan Bang. Iya, informasinya kenaikan. Ini sudah naik, kau mau apa lagi? Mau naik lagi, tabok sini kan gitu kan. Cara kasarnya di dunia pasar gelap mungkin. Udah naik di sini. Jadi gitu. Meskipun di sini signal kenaikan, nggak selamanya dia naik, Bro. Dia naiknya dibatasi, misalnya oh kita prediksi naiknya sampai di sini, akhirnya turun lagi gitu. Oh dia naik turun sampai di mana sih? Di sini dia naik kembali gitu. Jadi kita ada gambaran bakal naik sampai di mana, turun sampai di mana. Sampai di situ bisa dimengerti ya, informasi arah harga naik itu apa, arah harga turun itu maksudnya seperti apa. Jangan dimaksud harga informasi penurunan semuanya turun terus, nggak seperti itu. Langsung kita masuk ke time frame 1 menitnya. Informasi tadi arah harga adalah penurunan. Terkonfirmasi di sini support, rejection. Sampai C5, teman-teman, sampai C5. Harga close di periode sebelumnya sampai sini. Berarti mendekati doji lagi kalau dia naik sampai di sini. Kalau mendekati doji lagi mau jadi pola apa, Bro? Doji ketemu doji, boti, jajaran, secara dengan pola seperti itu. Makanya kalau teman-teman mau masuk langsung open sell di sini, ces gitu, manfaatin momentum namanya Bro. Itu strategi momentum untuk sampai di C5. Kalau sekarang kita ambil di sini posisinya tipis-tipis, soalnya kita udah berada di ujung-ujung nih, bisa naik bisa turun. Kalau sekarang lebih baik ambilnya pas di momentum sini, mendekati harga doji, kita ambil sell. Kalau sekarang kita dapatnya tipis-tipis, jadi tos-tosan gitu loh, agak riskan.
makanya kita tahan saja, kapan masuk kapan keluar, kapan masuk kapan keluar gitu. Jadi seperti itu ya, di misteri candlestick itu misteri apapun kita kupas habis. Pas perjalanan itu ada kesalahan, ada signal seperti apa, langsung kita kupas habis biar teman-teman langsung bisa mengerti apa maksudnya, bukan hanya menonton saldo semata. Kalian nonton channel, nonton YouTube yang ditontonin cuman saldo sama garis hijau merah tapi nggak paham cara pakai candlestick, nggak bisa cara baca candlestick, nanti ujung-ujungnya malah jadinya hoki-hokian abangku. Jadi tetap berhati-hati ketika teman-teman dapati FOMO profit besar hingga ratusan juta. Itu pun teman-teman harus sadar betul kalau di situ adalah FOMO. Sesungguhnya profit konsisten itu akan terjadi dengan cara kita sendiri. Kita nggak bisa cuman melihat orang lain profitnya mudah hingga dapat ratusan juta seperti itu. Kalian kan nggak tahu itu akunnya akun apa, bisa jadi akun pemasaran, akun apa gitu. Jadi jangan sampai kita bermain itu karena FOMO. Kita masuk ke trading harus dengan pola pikir yang mantap, pola pikir yang matang, dengan strategi yang matang. Jangan hanya karena FOMO ikut-ikutan, itu akan sangat berbahaya sekali. Jadi saya hanya mengingatkan di sini akunnya akun untuk edukasi, bukan akun nyata. Bisa dipahami ya. Informasi arah harga penurunan bro, harga close tadi signal penurunan close, tapi dengan sumbu panjang di bawah menekan ke atas. Harga open di sini naik ke atas, menandakan terbentuknya candlestick berwarna merah dengan sumbu panjang ada di bawah. Ada tidak potensi turun sampai 212230? Ayo kita ambil sell di sini. Ada tidak? Kenapa aku ambil sell di sini? Gue langsung ambil sell sebelum terjadi konfirmasi bro. Aku ambil sell sebelum terjadi konfirmasi. Tapi jika saya salah prediksi di sini, saya langsung bisa antisipasi langsung di perjalanan saat itu juga. Kalau kita paham arah harga mau kemana gitu. Informasi arah harga naik di awal periode sudah naik di C1 penurunan bro. C1 penurunan. Jadi kita memprediksi naiknya sampai di mana sih? Gua memprediksi naiknya cuma sampai separuh saja tuh. Ternyata di sini sumbunya sampai menyentuh ujung resisten. Jadi gimana nih? Kita bakal loss apa tidak nih? Nah, gitu kan? Kemungkinan loss atau profit kalau menurut teman-teman. Ada gambaran nggak harga open di sini? Di candlestick sebelumnya harga open di sini itu udah melebihi harga open di candlestick sebelumnya. Kalau kalian lihat di time frame 5 menitnya seperti ini. Candlestick sebelumnya di sini terbentuk harga opennya. Terus di sini dia mau melebihi harga open di periode sebelumnya. Kira-kira mungkin nggak? Logika tek dapat ya? Gue yakin dapat lah teman-teman. Karena sangat mudah sekali dipahami dengan analisa teknikal C1 C5. Kalian akan langsung mendapati pola tanpa berpikir panjang, tanpa ribet. Teman-teman cuma melihat periode sebelumnya seperti apa, terbentuknya, konfirmasinya seperti apa. Kalau di sini udah mulai bingung, cek time frame 5 menitnya. Maka teman-teman akan melihat pandangan yang lebih jauh. Terus gimana bang kalau di situ kena sliding ke atas? Ya wes toh, orang kena sliding ya nggak masalah. Yang penting kita masih waras, nggak kena emosi. Gitu. Saya bikin kopi dulu boleh, biar semangat ngobrolnya kita. Sayang kita nggak bisa itu ya, apa tanya jawab, karena gue pakainya screencast atau
rekam layar live streaming untuk game. Sebenarnya ini bukan untuk trading seperti ini, tapi kita manfaatkan demi kawan-kawan nih biar bisa profit dengan cara logis, cara yang sederhana, simple, tapi akurasinya luar biasa. Lebih enak mana teman-teman kalau dibandingkan dengan trading yang 1 menit open posisi, 1 menit open posisi? Tentu kalau di open posisi setiap menit, misalnya di sini open posisi pasti banyak yang buy karena di sini baru konfirmasi dan konfirmasi warna hijau. Banyak yang kena loss di sini, loss buy. Habis itu kompensasi lagi, buy lagi. Habis dikompensasi gitu. Jadi dengan teknikal C1 C5 dapat pergerakan yang akurat, akurasinya tinggi, kemudian bisa mencegah emosi. Kita open sell di sini, yang harusnya tidak boleh open posisi di C1 karena termasuk candlestick informasi. Tapi kita coba untuk teman-teman semua biar dapat gambarannya. C1 sebenarnya adalah untuk informasi, tapi kita open posisi sell di sini karena terkonfirmasinya resisten. Kita ambil sell di sini, memprediksi akan membentuk sebuah sumbu dulu baru bergerak hijau. Itu masuk di zona perang harga guys, tawar menawar ini. Saya tinggal sebentar bikin kopi, jangan kemana-mana ya. Ternyata warna hijau abang, gimana nih warna hijau? Ya wes sabar dulu, nggak usah emosi, kita sudah tahu arahnya mau kemana, ya kan? Nah kalau kita ambil di 1 menitan bang, akan banyak loss-nya daripada profitnya. Betul apa betul? Di sini pun teman-teman kalau ambil 1 menitan nggak akan bisa memprediksi pergerakannya, mau naik atau mau turun, ya nggak? Karena bisa jadi naik, bisa jadi turun. Kalau teman-teman ambil tindakan 1 menitan open posisi, ya kan? Tapi dengan kita bermain teknikal 1 periode, yang kita lihat adalah sebuah momentum atau kekuatan, di mana kekuatan seller atau buyer yang mendominasi kita bisa melihat. Contoh di sini sudah ruwet banget nih, warna hijaunya, warna merahnya udah dempet-dempetan kayak gitu, mumet bang gitu kan. Abang bisa cek time frame 5 menitnya, tag. Yang abang lihat candlestick doji di bawah sampai 5 menit. Jika di situ doji masih ada kemungkinan untuk naik atau turun, kita ambil sell. Doji dia naik ke atas, di rejection itu ditolak. Ketika dia menyodorkan harga terlalu tinggi langsung ditolak habis-habisan. Kita ambil sell di sini. Di sini masih ada indikasi untuk candlestick berwarna merah bangku, terbentuknya doji. Ini lain jika di sini terbentuknya berwarna hijau, karena dojinya merah. Kalaupun di sini berwarna hijau nggak akan setinggi langit, paling rata. Masuk di zona tawar menawar ya. Doji nanti terbentuknya kalau misalkan berwarna hijau, kalau merah dia mungkin bisa sedikit besar, bahkan bisa tembus. Karena terkonfirmasi resisten. Resisten terbentuk, pendukungnya doji masih bimbang, kemudian di candlestick C1 ini berusaha naik terlalu tinggi, langsung ditendang ke bawah lagi. Dan abang bisa lihat hasilnya. Seller mendominasi pasar. Nanti teman-teman bisa evaluasi cara trading teknikal arah harga ini agar lebih mapan lagi. Terus bagaimana di sini abangku, kita mau main 1 menitan ya, selagi bisa nggak apa-apa kita ambil lagi
Untuk di bom bisa, kalau mau di bom, kalau mau main bom, karena ini kuat sekali candlestick konfirmasi di sini. Kita di 1 menitan, mau masuk main 1 menitan misalnya. Di atas ada doji, ada momentum untuk penurunan ada. Kemudian di sini terkonfirmasi resisten. Konfirmasinya di sini penurunan lagi. Kita ambil sell 1 menit sampai ujung sumbu, target profit. Apakah berhasil atau tidak? Semoga berhasil untuk penurunan harganya. Jika tidak, ya kita apes dong ngambil buy, ngambil sell di situ. Nah, inilah resikonya ketika bermainnya 1 menitan, abangku. Banyak yang ambil sell di sini, kena sliding doji, ternyata diambil sell ternyata hijau gitu kan. Kenapa? Karena bermain 1 menitan itu lebih beresiko dibanding bermain dengan teknikal arah harga. Teknikal arah harga ini yang kita pakai sekarang bukan untuk 1 menitan, melainkan kita pahami dulu pergerakan dalam 1 periode ini, apakah seller atau buyer yang mendominasi. Seperti itu. Sebentar, saya tinggal sebentar bikin kopi dulu. Oke abangku yang masih di tempat. Nah, resikonya seperti itu abangku ya. Jadi trading itu memang ada resikonya. Jadi setiap yang kita ambil semuanya ada konsekuensinya. Tetap yang paling utama adalah money management, keuangan dengan baik. Jangan sampai trading pakai uang yang panas ya. Saya ingatkan untuk jangan pakai uang panas, uang darurat, uang sehari-hari yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Pastikan trading pakai uang yang bebas resiko, uang yang bebas hilang meskipun untuk bermain. Contoh uang yang bebas hilang mau bermain itu anggap saja teman-teman lagi main PlayStation ya, main sewa PlayStation gitu. Ada kepuasan, kalaupun kalah itu, kalaupun uangnya habis kan udah puas bermain. Jadi itu uang yang benar-benar siap secara kehilangan. Anggap saja kita lagi lomba, uang buat daftar lomba gitu aja, lomba main PlayStation. Gitu ya. Oke lah, lanjut aja langsung kita untuk analisis kembali. Gimana abangku informasi arah harganya penurunan yang lemah. Penurunan yang lemah menandakan akan terjadi penurunan di 1 periode ini, tapi butuh sebuah resisten. Kalau kita mau menunggu konfirmasinya mungkin akan terlalu dekat jaraknya, malah jadi bingung. Jadi ambilnya waktu sebelum tidak masalah. Misalkan sudah naik di atas, baru kita ambil sellnya gitu. Kalau udah di atas, kalau sudah dekat malah seringkali kena sliding. Itu sih. Kalau kita masuk sekarang sama aja kayak main di 1 menitan ya. Misalnya kita main di 1 menitan di C5, akan beresiko atau tidak nih? Kita coba open posisi ya. Informasi kenaikan penurunan sudah terjadi, terkonfirmasi support. Nah, contoh kita akan bermain 1 menitan. Open posisi pas begitu perpindahan candlestick seperti yang banyak teman-teman pemula lakukan. Karena dulu saya juga pernah jadi pemula bangku. Berarti di sini terkonfirmasi sebuah tek masih hijau. Kita ambil buy. Belum konfirmasi ya bangku. Belum konfirmasi.
Jadi kita masih ambil buy, kecuali di situ konfirmasi merah. Nah, inilah resikonya ketika kita bermain 1 menitan. Ada deg-degan yang nggak bisa diatasi dalam waktu singkat. Kalau kita bermain 1 periode, kita bisa atasi dalam waktu singkat ketika terjadi kesalahan. Contoh seperti ini, kalau kita bermain 1 periode ya, malah bisa untuk scalping. Nanti gue tunjukin caranya scalping ya. Kalau ada momen untuk scalping, nanti saya tunjukin untuk momen scalping. Nah, inilah yang sering kali dilakukan pemula dengan hoki-hokiannya, tebak naik apa turun. Ya, saya nggak tahu lah itu hoki-hokian atau tebak-tebakan atau emang ada strateginya. Yang jelas gua dulu waktu jadi pemula seperti ini abangku, karena saya pernah jadi pemula. Nggak mungkin kan kita begitu main trading, wah gua udah lama nih main trading loh, pede kali ngomong gitu kan. Untuk jadi lebih paham itu kita butuh waktu lama, nggak cuman cukup waktu setahun 2 tahun ya. Kita pernah mengalami kerugian di awal juga. Jadi ada jam tayangnya, ada jam terbangnya di situ, makanya gue share yang gue pahami betul-betul, bukan menjerumuskan, melainkan saya mengingatkan, mengedukasi dengan cara yang tepat saat bertrading. Secara binary option sangat berbahaya sekali guys. Ini lain trading sebenarnya, berkedok saja. Set deh. Oke lanjut ya. Kopi gue belum dingin bro, udah pengen ngenyot bae. Teman-teman, yang kita lihat sekarang adalah candlestick berupa candlestick berwarna merah. Informasinya doji, doji, penurunan, doji, doji. Teman-teman perhatikan nanti di dalam satu kotak ini teman-teman ya, 1 periode ini, jika di sini terkonfirmasinya doji, akan seringkali dalam 1 periode akan mendekati doji lagi jika di sini dia turun terlalu jauh. Misalnya di sini turun jauh lagi, nanti di ujung-ujung bakal kembali lagi mendekati doji, karena di awal periode sampai sini pun bingung. Yang kita lihat sekarang adalah penurunan ya, pola penurunan. Sekarang masih di C1 C2, penurunan semuanya sampai 5 menit 2245 kita ambil sell contohnya sekarang, tek ambil sell. Ini berarti sampai akhir periode ya kita bom sell. Sekarang masih penurunan. Di mana lagi ada signal penurunan? Nah, contoh di sini. Apakah benar turun, Bang? Serius turun, Bang? Enggak juga. Ini kita langsung antisipasi nanti. Jika ada salah prediksi di sini untuk ambil sell, saya ambil sell di sini. Tag. Saya salah prediksi nanti langsung saya antisipasi. Ini masih sell, kenapa saya ambil sell sampai di 2245 ya? 2245 ini 1 periode kan? Sekarang masih berjalan di C berapa itu? C2. Masih berjalan di C2 kan? Kita masuk ke 1 menit. Tek. Tuh. Masih di C2, Bro. Informasi kenaikan harga. Informasi kenaikan di sini C1-nya lemah. C1 lemah, dia itu butuh resisten, Bro. Nanti kita prediksi di sini akan membentuk sebuah resisten untuk menurunkan harga. Tidak ada yang salah dari prediksi gua di situ, karena kenaikan kita sudah batasi setengah saja untuk menurunkan harga kembali. Nah, terkonfirmasinya resisten. Jika di sini berwarna hijau, siap-siap open posisi balik arah. Open posisi balik arah untuk buy. Jika di sini terkonfirmasinya hijau. Tapi jika di sini merah, kita biarkan saja karena berjalan sesuai rencana. Jika di sini hijau, kita ambil buy. Merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau. Dan teman-teman nanti akan lihat pada akhirnya di C5. Simpel kan caranya trading. Wow, wah hijaunya lemah, nggak jadi bro, nggak jadi bro.
Ini bisa masuk ke tawar menawar ini. Gak jadi. Hijau seperti ini sifatnya lemah. Apalagi ini ada di C4, bisa turun. Makanya nggak gua ambil, biarin lah, ikhlasin lah gua loss di situ. Kalau loss ada kemungkinan turun juga itu. Karena sifatnya lemah. No, not good buat naik kembali. Aduh. Wow. Wow. Ngebut banget dia. 5, 4, 3, 2, 1, 0 mendekati. Candlestick yang dibentuk dia berwarna hijau. Harga open di sini turun jauh, naik kembali, tek. Berarti candlestick berwarna hijau. Ya, ada potensi untuk naik atau tidak? Atau kita masuk di zona perang harga. Aduh, ragu juga gua di sini perang harga, Bro. Perang harga gimana sih, Bang? Maksudnya seperti ini nih. Support dibatalin, resisten dibatalin. Support lagi sekarang. Support, resisten, support, resisten, support lagi. Nah, ini yang dinamakan zona perang harga, Bro. Agak membingungkan secara kalau kita lihat kasat mata tanpa kita analisis di 5 menitnya, kita melihat di situ pergerakannya mendatar terus. Kalau kita lihat di time frame 5 menitnya, seperti yang gue bilang tadi, ketika ada informasi doji, jika di sini bergerak turun terlalu jauh sampai akhir periode, nanti akan bergerak mendekati doji itu kembali. Sekarang sudah terbentuk support, Bro. Mungkin nggak di sini dia bakal langsung naik? Ada gambaran di time frame 5 menitnya? Enggak ya. Nggak bakal naik, akan merah lagi sampai di 22.50. Bakal merah lagi tapi tipis-tipis. Tek. Nah, masuki zona perang harga, Bro. Masuki zona perang harga. Nanti di akhir periode akan naik lagi mendekati doji lagi. Sekarang masih di tengah-tengah lah, belum sampai ke akhir periode. Akhir periodenya kan di jam 23.00. Iya kan? Di 23.00. 23.00 dia akan bergerak mendekati arah doji kembali. Satu periodenya di time frame 5 menit. Tapi lihat dulu, kita kan cuman analisis ya. Itu belum terkonfirmasi. Kita analisis sebelum terjadi. Kita tunggu konfirmasinya nanti. Nah, sekarang terkonfirmasinya kenaikan di awal periodenya, resisten dan turun. Candlestick di sini konfirmasi kuat penurunan dan di sini mulai melemah. Nanti akan bergerak mendekati ini lagi nih. Apa kita mau scalping, Bang? Boleh, kita scalping ya. Kita scalping untuk naik turun. Kalau udah masuk di seperti ini harus siap secara kehilangan. Kita tahu bakal bergerak turun, udah tahu. Cuman di bawah kita kadang suka salahnya. Kenapa? Scalping di zona seperti ini tuh agak berbahaya. Supportnya nggak kelihatan, Bro, baru tertembus. Tapi yang terdekat di sini sudah tidak terlihat. Dia bisa melaju jauh ke bawah, bisa naik ke atas. Jadi ketika teman-teman ambil posisi buy di situ, harus siap secara konsekuensinya kehilangan. Dan melemah candlestick di C4, C5 kembali naik kembali naik. Support terbentuk. Caranya scalping seperti ini. Dia bergerak turun, kita hajar naik. Dia gerak naik, kita hajar turun. Tapi dengan
mengetahui dulu arah harga dia itu mau kemana sebenarnya. Jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan nanti bonyok pada akhirnya. Cuman ngandelin hoki-hokian saja berbahaya. Posisi nembus bro, nembus tapi konfirmasinya doji. Ada nggak kemungkinan dia naik kembali? Ya kita lihat sampai akhir aja lah. Kalau mau diambil buy lagi di zona rejectionnya, di ujung harga. Kalau mau diambil buy-nya sampai C5. Untuk ambil kesalahan yang di tengah, kita ambil langsung coba untuk naik. Syukur bisa kena semua malah. Karena doji itu mempunyai dua sifat yang membingungkan. Bisa penerusan, bisa pembalikan. Woi, ini masuknya di C6 bro. Wah, C6, sorry, masuknya C1 kembali. C6 sih. Nah, naik bro. Jadi gitu. Ketika ambil posisi, ambil di ujung rejectionnya. Ada waktunya juga pas kita ketembus jauh ke bawah. Seperti itu juga bisa terjadi. Nah, teman-teman yang bermain follow trend di sini bisa terjebak. Bisa terjebak. Kenapa bisa terjebak? Banyak yang ambil sell di sini rupanya yang trading yang follow trend. Tidak melihat adanya rejection di sini, penolakan, harga turun terlalu jauh. Signal kenaikan di awal periode. Awal periode signal kenaikan belum terjadi. Kenaikan belum terjadi, bro. Signal kenaikan di situ belum terjadi. Di sini terbentuknya doji, bukan kenaikan. Maka terkonfirmasi kenaikannya di sini. Support terkonfirmasi. Jadi antara periode sebelumnya sampai yang sekarang itu masih mempengaruhi, bro. Signalnya ke arah harga naik ya. Sampai di 2255 kita ambil buy-nya. Take. Mau scalping lagi kan? Ya wes kita ambil scalping. Wah, gagal ini udah. Kirain bergerak naik dulu, rupanya langsung turun. Informasi kenaikan ya bro. Ya, kita ambil sekarang deh. Informasinya kenaikan. Sampai C5 kita incar buy-nya. Untuk scalpingnya gagal karena bergeraknya naik, bergeraknya langsung turun. Kalau dia naik tadi, bergeraknya naik, kita bisa scalping. Karena dia bergerak turun ya kita nggak bisa scalping. Udah posisinya beli semua lagi itu. Posisinya beli semua. Harga open di mana sih? Harga open di sini. Naik ke atas, turun ke bawah. Dia naik prediksi sampai di sini saja, bro. Prediksi ya. Karena informasi kenaikan. Untuk bermain scalping nanti kita ambilnya di C4 kalau sudah berada di ujung atas. Untuk bermain scalping. Kalau belum sampai ujung atas jangan dulu. Ujung atas sini maksudnya. Ujung atas tengah sini yang gua prediksi untuk penurunan kembali. Oke. Tek, ayo naik dikit di gitu ya. Scalpingnya seperti ini bro caranya. Kita prediksi arah gerak dia itu cuman sampai separuh. Habis itu turun lagi. Turun lagi. Dia melebihi, kita hajar ke bawah. Potensi resikonya jauh lebih besar. Kecuali kita bisa sabar menunggu momennya, nunggu momentum yang tepat. Jadi menunggu momentum di puncak tertinggi gitu. Kalau modelnya kecil-kecil harus menunggu momentumnya di puncak tertinggi. Jadi ngebantingnya biar kuat, biar kenceng. Ini signalnya kenaikan semua apa? Enggak sih, penurunan juga sih ada kok. Bisa turun, masih kena semua bro, tenang bro. Teknik scalping kan yang teman-teman banyak cari itu kebanyakan teknik scalping. Karena apa? Banyak gaya jadinya. Padahal resikonya lost doll itu luar biasa.
Ambil ngopi bang, biar santai. Masih ada waktu ya, 20 detik lagi. 20 detik lagi. Kena sliding pula yang di atas nih. Mas. Seperti yang gue bilang tadi abangku, gue lupa ya. Ternyata gue lupa serius. Gue lupa abang, gue lupa di time frame 5 menitnya. Gue tadi bilang kalau di periode seperti ini ada doji muncul awal periodenya, nanti di akhir periode bakal kembali ke titik semula. Yang masih stay dari tadi pasti paham yang gue omongin. Tek. Time frame 5 menitnya. Time frame 5 menitnya awal periodenya di mana? Di sini. Patokannya. Sampai akhir periode akan bergerak mendekati doji kembali. Ada yang stay dari awal sampai akhir sekarang? Yang ngasih like berarti yang tadi stay itu ya. Yang ngasih like berarti udah dari tadi stay di situ. Jadi paham betul ya. Gue lupa di sini doji akhir periode dari jam 20 jam 11. Naiknya ternyata wow, gila bener-bener. Dihajar habis bro. Prediksi gue cuma sampai separuh loh. Sampai separuh doang buat scalpingnya. Ternyata kita dilibas habis. Ya yang di bawah kena, yang di bawah dapat, tapi yang ke atasnya dihajar. Karena ini doji ini 1-2 signal mendekati harga open close doji. Yang tadi sedang dari tadi stay pasti paham betul yang gue bilang ya. Ngomong-ngomong sekarang sudah jam berapa? 11. Saya rasa cukup sampai sekian dulu ya, cukup menggemaskan sekali. Ini sebenarnya aduh bang, klimaksnya gua bang di live nih. Klimaksnya gua kenapa harus lupa coba. Aduh. Bener-bener ini klimaksnya analisis bang. Klimaksnya bang dilupain jamnya bang. Ya ampun. Sampai akhir periode bang ya, rata dengan doji bang, deket jaraknya. Ini klimaksnya gua untuk analisis di situ bang tuh. Ya ampun. Klimaks benar-benar akurasinya gimana bang? Luar biasa, biasa saja atau biasa di luar? Mendekati doji lagi, benar-benar. Ini nih kita balik ke 1 menit. Tek. Sampai C5 bangku, sampai C5 dia bergerak. Dojinya di mana? Dojinya di sini ya. Bergerak ke bawah lagi di jam 23.00 biar abang benar-benar yakin mendekati doji lagi sampai satu periodenya, sampai satu periode kita bom set jam 23.00. Kita kembali ke 1 menitnya. 1 menit 5 menit maksudnya. Klimaksnya gua bang, gua lupa nih dojinya di mana sini ya. Kalau candlestick seperti itu sampai C5 jam 23.00 sampai di mana terbentuknya bisa jadi sampai ke atas. Sekarang sudah jam berapa? Berapa menit lagi? Kurang berapa menit lagi, bro? Kurang berapa menit lagi? Ada waktu tidak buat kembali ke bawah? 23.00 kita incar sell. Konfirmasinya kuat ya kenaikannya. Tapi sudah ada sumbunya bangku, sudah ada sumbu ke bawah. Tuh. Ada sumbu bawahnya. Ada power seller di situ yang di awal dia sudah ngincer untuk turun harganya, diterjang ke atas dia balas lagi di atas untuk bentuk sumbu lagi. Ayo. Sampai jam 23.00. Sekarang jam berapa sih? Waduh. Udah terakhir, bro. Bergerak mendekati, benar mendekati tapi bablas sampai akhirnya.
nggak kembali lagi rupanya. Kuat soalnya, konfirmasinya kuat sekali. Masih ada waktu 30 detik lagi. Tek. Masih ada waktu 30 detik lagi. Apakah bakal dirata klimaks gua itu? Konfirmasinya bro kuat sekali. Makanya dia bergerak naiknya juga panjang. Di sini nih. Di sini kuat sekali naiknya. Support yang harusnya sampai batas resisten teh mentok di situ. Ternyata masih tembus ke atas. Ya, jadi seperti itu, bro. Ya, ada gambaran ke depan nantinya biar abang-abang lebih berhati-hati lagi ketika bertrading. Mendekati, benar sekali mendekati di sini. Tet sampai atas. Banget ya. Signalnya di mana nih, sekalian kita kupas nih biar nggak salah prediksi nantinya, kita kupas sekalian ya. Di sini bro signal kenaikan. Nih teman-teman, pas tren turun munculnya candlestick seperti ini berwarna hijau. Sumbu pendek ada di bawah, sumbu panjang ada di atas. Posisinya seperti ini. Ini udah signal banget untuk kenaikan, apalagi resisten jauh jaraknya. Dibentuknya candlestick kecil tapi banyak. Ini signal untuk reversalnya. Candlestick hijau. Jika merah sama, jika di tren naik signal untuk penurunannya itu candlestick seperti ini. Tapi ini sumbunya terlalu panjang. Kalau misalkan di tren naik muncul candlestick merah seperti itu dengan sumbu tidak terlalu panjang, itu signal penurunan. Nih kita buktikan sambil kita geser saja deh biar teman-teman ada gambarannya. Pas tren naik muncul candlestick seperti itu ya. Tren naik mana tren naiknya? Yang panjang sekalian biar enak. Nih munculnya candlestick dengan sumbu-sumbu panjang. Balik lagi. Kok nggak bisa digeser? Nih seperti ini. Ini signal untuk penurunan berbalik arah lagi. Signal ya, signal itu bukan perintah langsung. Signal itu bukan perintah langsung. Signal ya signal. Signal itu indikasi seperti ini. Pola bolak-balik. Ini juga merupakan sebuah signal untuk penurunan. Apalagi terkonfirmasi resisten. Nah, bedanya dengan yang tadi apa? Bedanya yang tadi itu terkonfirmasinya support, bro. Kalau di atas kan terkonfirmasinya resisten. Kalau ini terkonfirmasi support, langsung dibarengi dengan candlestick kenaikan. Kalau tadi kita ambil buy 1 menitnya, bukan ngambil scalpingnya ya, bukan ngambil scalpingnya. Kita pas ngambil scalpingnya benar bro, ambil buy-nya benar. Pas ambil scalping tuh, pas ambil belinya benar. Cuman pas ambil sell-nya karena maksain scalping untuk gaya-gayaan, akhirnya malah salah prediksi. Seperti itu ya. Oke lah, jumpa lagi di lain kesempatan. Sudah banyak sekali video-video yang sudah saya buat ya, karena video edukasi seperti ini tidak bisa dalam satu video bisa langsung memahamkan kawan-kawan semua. Tetap kita bertahap dengan berjalannya satu periode kita kupas, semuanya pasti akan lebih menangkap daripada cuman melihat sekilas, pasti nggak akan ada gambaran ya, karena saya sering bikin konten edukasi seperti ini. Ada kesalahan kita kupas, kesalahan di mana, jadi biar ada pandangan ke depan lebih luas. Oke ya, jumpa lagi di lain kesempatan. Ini sudah 2 jam rupanya kita berkumpul. Jumpa lagi di besok. Kita besok rencananya apa nih? Abang bisa komen nih. Kasih ide gue bikin konten untuk membantu kawan-kawan pemula yang biasanya butuh indikator untuk dipadukan dengan misalnya teknikal, cara bacanya. Bisa komen ya, bisa komen pengen konten seperti apa yang teman-teman bingungkan, misalnya kita bantu untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jumpa lagi. Semoga bisa sukses kawan-kawan di dunia pertradingan yang beresiko ini. Tetap ingat,
Pesan saya, gunakan uang yang bebas resiko. Jangan pakai uang panas, uang darurat, ataupun uang yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Lupakan trading jika masih punya pola pikir yang busuk, pola pikir pengen cepat kaya, pola pikir pengen cepat jadi sultan. Salah, nggak bisa seperti itu. Kita trading itu untuk investasi jangka panjang ya. Pakai untuk strategi investasi jangka panjang, profit sedikit demi sedikit biar jadi banyak ya, lambat laun. Jangan balapan, karena trading bukan arena untuk balapan, bukan arena untuk adu cepat, balap cepat, enggak. Nanti teman-teman bisa kehilangan kontrol di situ. Pastikan step by stepnya, strategi, profit konsistennya, profit dan lossnya juga harus dibatasi. Ingat, channel ini channel edukasi, bukan channel untuk dijadikan teman-teman acuan trabar ya. Gua nggak buka trabar di sini. Kita untuk edukasi saja biar teman-teman bisa evaluasi dan punya teknik sendiri nantinya. Oke ya. Terima kasih buat kawan-kawan setia Misteri Candlestick.